Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Aliasari, CKB Angkatan 8 Kabupaten Batang. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kepada yang saya hormati, Bu Fika Yuniatin SPD selaku Kepala Sekolah TK Negeri 2 serta jajaran Dewan Guru yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan diskusi tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ibu-ibu, sebelumnya mari kita membaca basmalah agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lanjutkan ibu ya. Di sini saya akan memaparkan tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira apa yang ibu semuanya ketahui tentang budaya positif? Budaya positif apa sih yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Banyak Bu, banyak ya Bu ya. Di antaranya ibu, Ya misalnya penyambutan saat penyambutan, mengucap salam, senyum, senyum salam, salam. sapa. Oke, next ada yang lain ibu? Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kalau anak berangkat kan biasa sepatu ditaruh-taruh, tas ditaruh-taruh. Ya, bagus sekali bu ya. Bagaimana Bu Novi? Kita membiasakan anak-anak itu bisa melakukan di kamar mandi sendiri itu misalkan. Oh iya, toilet training ya. Oke. Bagaimana Bu Rahma? Adakah pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah atau di kelasnya Bu Rahma sendiri? Itu sih ya, seperti tadi kalau kita butuh bantuan, membiasakan anak untuk mengucapkan salam. Oke. Iya, bagus sekali ternyata. Alhamdulillah di sekolah kita sudah bagus sekali ya. Bagaimana Bu Dia? Apakah ada? Oke. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif, dan disiplin positif di sini sudah kita terapkan melalui pembiasaan yang kita lakukan setiap hari Bu ya. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas makna disiplin positif yang ada di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Nah, kebetulan kita akan memasuki tahun ajaran baru Ibu ya. Nah, ke depannya kita harus bergerak lebih maju, lebih baik, semangat untuk kemajuan sekolah kita. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma ya. Teori kontrol, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan. Nah, menurut prinsipal center leadership pada tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Maka kita harus merubah kita dulu Ibu, karena tidak ada yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Oke. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan yang ada Ibu, bagaimana kita akan merubah. Dan sebelum kita merubah orang lain, maka kita harus memberikan contoh, karena kita sebagai guru, jadi kita harus memberikan tauladan. Nah, selanjutnya ada makna disiplin. Nah, apakah Ibu tahu disiplin itu apa ya kira-kira? Makna dari kata disiplin. Bagaimana Bu? Disiplin berangkat sekolah tepat waktu. Kemudian anak biar bisa mandiri,
sudah bisa mandiri. Kemudian bagaimana Bu Piket? Intinya bisa mengelola waktu dengan baik. Oke, bisa mengelola waktu dengan baik. Anak yang disiplin itu apakah harus kita paksa? Tidak. Disiplin itu muncul biasanya dari Kemampuan ya, sendiri. kemampuan diri sendiri, motivasi intrinsik. Ya. Iya, benar sekali Bu Sun. Menurut Diane Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, alias motivasi dari orang lain. Motivasi disiplin itu muncul dari diri sendiri, karena diri sendiri itu sudah paham akan tujuan dia disiplin, tujuan dia melakukan sesuatu. Oke, lanjut. Di sini ada disiplin positif. Nah, sudah disampaikan tadi ibu-ibu di awal pembukaan bahwa disiplin positif itu disiplin yang baik yang biasa kita lakukan melalui pembiasaan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik dari murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi murid tidak termindset bahwa dia itu disiplin karena dia ingin mendapatkan reward, atau murid tersebut takut karena akan dihukum. Ya, benar sekali. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan di sini Ibu ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kita sebagai pendidik anak usia dini, karena kita mengajarnya di PAUD kebetulan Bu ya, kita itu dasar. Sebelum anak masuk ke sekolah dasar, kita sudah mengajar tentang disiplin positif. Jadi ketika anak sudah masuk ke jenjang selanjutnya, disiplin positif itu sudah tertanam di dalam hati. Anak sudah tidak harus kita oprak-oprak agar dia bisa disiplin. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan melintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, di dalam profil pelajar Pancasila ada apa Ibu? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dan akhlak mulia. Kemudian anak mandiri. Kemudian bernalar kritis untuk menghadapi kemajuan zaman yang semakin canggih, karena kita mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini yang harus kita pupuk Ibu sebagai guru, sebagai pendidik khususnya pendidikan anak usia dini, maka kita harus memunculkan nilai-nilai, cita-cita kita atau visi kita agar setiap anak di Indonesia mempunyai profil pelajar Pancasila. Setuju mbak Ibu kira-kira? Setuju. Oke. Kemudian Ibu, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi. Motivasi itu apa Bu? Bagaimana
Gimana Bu Rohma? Motivasi? Bu Novi? Pengertian motivasi sendiri, menurut Ibu motivasi itu apa? Motivasi itu merupakan kekuatan dalam diri kita untuk mencapai atau melakukan sesuatu yang kita harapkan, Bu. Oke, sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, bagaimana Bu Tika? Tentang motivasi? Yaitu untuk ya sama sih, hampir sama dengan Bu Novi ini Ya. dalam penguat. Jadi kalau kita memberi motivasi ke anak juga penguat untuk anak gitu. Ya. Biar anaknya semangat. Iya. Biar anak lebih semangat. Oke, motivasi. Kita sering tidak Bu ya memberikan motivasi kepada anak? Sering. Apakah motivasi itu harus kita lakukan setiap hari? Iya, harus Oke, setiap kegiatan sepakat. anak. Iya, Oke. oke. Tidak sendiri. Ya, selanjutnya ada hukuman. Apakah kita pernah memberikan hukuman kepada murid kita? Nah. Kenapa kita tidak pernah memberikan hukuman? Soalnya anak kecil nanti jadinya Ya, takut sama benar guru. sekali. Karena kita pendidik anak usia dini, kita tidak bisa memberikan hukuman. Karena yang termindset di otak kita, hukuman itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, Bu ya. Hukuman, kesannya seperti kalau anak-anak itu bisa jadi dimarahin, Bu ya. Nah, kalau misalkan di TK, ada tidak ketika anak melakukan suatu kesalahan, apa yang kita lakukan biasanya? Ya, itu salah satunya misalnya mengarahkan terus memberi suatu gambaran buat anak, gambaran antara yang baik dan yang kurang baik, misalnya yang buruk gitu ya. Jadi anak sedikit ada gambaran, oh yang baik itu seperti ini, oh yang buruk itu seperti ini. Jadi tadi yang saya lakukan, maksudnya misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, oh tadi aku berarti salah ya, salahnya tadi aku gini, seperti itu. Misalnya kalau anak pin menjadi anak yang benar, atau maksudnya anak yang baik, pasti kan oh harusnya aku seperti ini ya Bu ya, harusnya misalnya ada teman yang jatuh, aku harus nolong, misalnya ada yang butuh bantuan, aku harus bantu, misalnya seperti itu. Jadi kayak kita itu ngasih gambaran ke anak biar anak juga tahu antara yang baik dan yang buruk. Oke, berarti intinya kita memvalidasi tindakan anak, Bu ya. Apakah tindakan itu benar, apakah tindakan itu salah? Dan dengan mengarahkan akhirnya anak tersebut bisa mencari solusi, bisa tahu apakah perbuatannya benar atau salah. Oke, jadi alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak ada hukuman, Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya penghargaan atau reward. Apakah kita sering memberikan penghargaan kepada murid kita? Tentu. Pasti. Harus, ya. Apakah reward itu harus berupa suatu hadiah atau bingkisan? Ya. Tidak. Apakah reward yang biasa kita berikan untuk murid kita? Misalnya jempol, Jempol, tepuk tepuk tangan. Oke. Apalagi? Ya misalnya dengan bentuk verbal ya Bu ya, kayak wah hebat. Oke, dengan kata-kata. Ya, seperti itu. Oke. Wah itu juga dukung itu misalnya dielus gini juga bagus loh, gitu itu juga Bisa pelukan Ya, seperti itu. itu juga Oke. termasuk. Ya. Banyak sih Bu sebenarnya ya Bu ya. Kalau penghargaan itu. Oke, berarti kalau di kelasnya Bu Vika sendiri, penghargaan kepada murid diberikan dengan melalui kata-kata atau sentuhan, Bu ya. Nah, untuk di kelasnya Bu Dia, apa reward yang biasa dilakukan? Oh sama, oke. Untuk kelasnya Bu Sun, Sama sama. Di kelasnya Bu Rahmat, apakah sama? Kira ada tambahan lagi. Oke, mungkin ada tambahan, Bu Novi? Bisa ya, selain dalam bentuk sentuhan atau Ya. kata-kata verbal ya Bu ya. Kadang kita memberikan reward berupa bintang Bu. Ya, bagus sekali kita memberikan bintang kepada anak. Apakah suatu penghargaan itu pada waktu jangka panjang akan baik efeknya, Ibu? Sangat baik. Sangat baik. Ya. Setidaknya kan anak merasa dihargai. Ya. Walaupun itu tidak bentuk hadiah ya Bu ya, Ya. hanya seperti itu. Hanya cuma jempol aja anak sudah ya Allah, Bangga. udah hebat, jempol loh. Merasa bangga. Ya, seperti Ya, seperti itu. Penghargaan itu Oke. dapat memotivasi anak Bu. Iya.
penghargaan dengan reward, anak lebih termotivasi. Oke, bagus. Selanjutnya di sini ada restitusi. Apakah ada yang tahu Ibu restitusi itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu restitusi. Nah, restitusi itu di sini nanti saya jelaskan ada tiga tahapan Ibu. Nah, seperti yang tadi sudah sedikit dikemukakan sama Bu Fikir, itu sudah sedikit masuk ke dalam tahap restitusi. Namun nanti itu di slide akhir Ibu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang motivasi perilaku dulu. Nah, yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah murid kita melakukan tugas mereka itu dengan tulus dari motivasi intrinsik mereka, bukan karena mereka tidak nyaman atau takut mendapatkan hukuman? Kira-kira bagaimana Bu murid di sekolah kita? Apakah sudah motivasi intrinsik atau mereka takut akan mendapatkan hukuman? Kalau secara umum ya Bu ya, yang namanya Bu Guru ya memberi menghindari hukuman ya, menghindari hukuman, terus memberi kenyamanan bagi anak. Jadi kayak untuk masalah apa Bu? Kayak hukuman sing gimana ya membuat anak takut atau jadi aku mengerjakan ini karena aku takut misalnya. Itu kayaknya Bu Guru itu berusaha menghindari hal-hal seperti itu. Jadi anak itu kita itu memberi kegiatan yang anak itu biar bahagia, senang, nyaman, sesuai. Oh, aku senangnya ini sesuai kebutuhan anak. Jadi dia itu nggak itu ya Bu ya, maksudnya nggak beban. Aku ngerti nggak bisa. Misalnya seperti itu ya, jadi nggak beban seperti itu. Kayaknya kita berusaha seperti itu ya Bu ya selama ini. Mungkin ada tambahan ya. Ada anak yang bicara seperti itu. Aku nggak bisa Iya betul. Biasanya ada yang seperti itu. Semangat, bisa, pasti bisa. Soalnya kan kemampuan anak kan beda-beda ya. Mungkin kan ada lah itu anak yang merasa aku nggak bisa, berarti Kalau aku nggak bisa seperti itu nih. pasti ada. Pasti kan leader. Semangat, pasti bisa nanti dibantu sama Bu Guru lah. Aku tadi bocah anak kan bahagia aku Pak. Ya, nanti tugas kita sebagai motivator, selain kita fasilitator yang menyediakan semua pembelajaran yang anak inginkan Bu ya. Alhamdulillah kita sudah tidak ada hukuman di sini sehingga anak merasa nyaman saat mereka melakukan kegiatan, tidak karena rasa terpaksa. Selanjutnya, apakah anak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Apakah anak mengerjakan tugasnya karena keinginannya untuk dipuji Bu? Mungkin ada beberapa anak yang ya merasakan seperti itu Bu. Ya. Ada yang karena ingin dipuji, ada yang ingin mendapatkan bintang seperti Ya. itu, dan juga ada yang nalurinya anak itu ingin bisa Ya. itu. Karena guru kan sebelum pembelajaran kan memberikan kenyamanan, memberikan pembelajaran yang menarik, sehingga kan anak-anak kan akhirnya ingin tahunya kan tinggi, ya Bu ya, aktif juga, kritis juga seperti itu. Dan jadi pembelajaran itu dulu sebagai fasilitator itu, sehingga anak-anak dapat ya Bu ya, melakukan pembelajaran itu ya karena nalurinya sendiri, karena motivasinya sendiri. tanpa ada penghargaan pun dia mau Bu. Iya, karena itu tujuan kita Bu ya. Motivasi intrinsik sudah, meskipun kita sudah tidak memberikan reward atau penghargaan, tapi mereka tetap melakukan tugasnya dengan semangat. Nah, karena pertama tadi membuat anak nyaman, pertama adalah tugas kita. Tapi macam-macam juga ya Bu ya, namanya anak. Iya, Ada yang macam mencari karakter. perhatian guru ada. Padahal udah bisa tapi bilangin Tidak bisa, aja. Iya. Kalau Karena itu dibantu satu aku bisa. Iya, karena itu maksudnya kebutuhan dasar manusia Iya. ingin disayangi, ingin merasa dianggap ada, ingin diperhatikan. Katanya di tempat murid saya ada yang terpaksa Bu. Terpaksa, ada Bu. Oh iya. Kalau menurut Bu Guru ini harus kayak ya, mereka mau dikasih ki, wah ben metu ben iki
Ya berarti Ambil itu masuk ke sendiri. motivasi. Ya, masuk ke Oh, motivasi. Ya. Kalau buat ini berarti adiknya nanti Adanya gimana? apa? Adanya harus Motivasi. diberikan terus Iya. ini. Nah, itu kan anak usia dini sih, Bu. Iya. Harus Mungkin kayak bisa ada jadi ini terus. Ya. Oh kamu nggak mau buat nanti nggak dikasih ini, bu. Oh, aku pakai ibu ya. Iya. Benar. Bisa jadi karena usia kognitifnya belum mateng, Bu ya, pertama. Yang kedua berarti kita perlu melakukan tadi yang namanya restitusi atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas supaya anak tersebut bisa menemukan solusi atas masalahnya anak sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti untuk murid di sekolah kita, Bu, poin yang nomor berapa kira-kira murid kita sudah melakukan tugasnya yang paling pas di sekolah kita sudah anak-anak lakukan? Yang pertama tadi sudah jelas tidak, Bu ya, karena mereka sudah nyaman. Karena pertama di sekolah kita 2 minggu awal pembelajaran kita sudah melakukan MPLS, pendekatan agar anak merasa nyaman. Berarti kita kira poin yang berapa, Bu? Ketiga. Ya, kita sudah mengimplementasikan poin yang ketiga agar menjadi orang yang mereka inginkan. Karena motivasi itu sudah muncul dari diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan tanpa keterpaksaan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit tentang hukuman. Katanya hukuman itu sesuatu yang menyeramkan dan penghargaan itu tidak harus berupa suatu barang. Ya, bisa dengan kata-kata, pujian, jempol ataupun dengan sentuhan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bu. Nah, tadi hukuman sudah kita singgung. Nah, untuk konsekuensi sendiri, ada yang tahu Ibu konsekuensi itu apa? Bagaimana Bu Vika? Konsekuensi apakah sama dengan hukuman? Ya, konsekuensi itu berarti sesuatu yang harus ditanggung sesuai apa yang dilakukan. Misalnya, kalau anak melakukan sesuatu kesalahan, tadi konsekuensinya apa? Misalnya, kalau kesalahan, konsekuensinya ya nggak banyak teman, temannya pada takut, temannya pada nggak mau berteman, misalnya seperti itu. Kalau ini ya kurang kita tahu. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, konsekuensinya apa? Oh, temannya banyak yang suka. Misalnya seperti itu. Itu konsekuensi menurut pengertian saya nih. Jadi sesuatu yang apa namanya? Tadi sesuatu yang menjadikan kita itu melakukan sesuatu yang apa namanya? Sesuai apa yang dilakukan. Ya, oke. Bisa saya tangkap. Berarti intinya konsekuensi itu dilakukan ketika kita sudah membuat kesepakatan. Ya, Seperti itu, Bu. Ya. Oke, Bu Novi, bagaimana menurut jenengan konsekuensi? Apakah sama dengan hukuman? Ya, bukan sama. Bukan, tidak sama. Tidak sama. Karena kan sebelum pembelajarannya kita berikan apa namanya restitusi ya, kesepakatan kelas dulu ya. Nah, di situ kan misalkan ada apa ya, kesepakatan kita udah buat sama murid, sama siswa, terus ketika di tengah-tengah anak ada yang apa ya, bukan melanggar apa ya, Bu ya, tidak sesuai dengan kesepakatan itu, sesuai dengan maka harus ada konsekuensinya. Iya. Iya, Bu. Oke, ya, sepakat berarti Bu ya. Konsekuensi itu kita berikan ketika anak tersebut sudah menyalahi nilai kebajikan atau keyakinan yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke. Aku belakang. Jadi ngobrol Ibu. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, Bu, ketika kita diberikan hukuman, apakah hukuman itu kita akan merasa sakit? Maksudnya kita akan mengenangnya, Bu? Tetap kita ingat? Kira-kira sampai kapan kita akan mengingatnya? Sampai dewasa? Oke. Bu Dia, ketika kita mendapatkan hukuman, kira-kira Bu Dia
Dulu waktu kecil, waktu sekolah, apakah itu SD, apakah Buya pernah mendapatkan hukuman dari guru atau Pak Guru? Tidak pernah? Wah, anak yang disiplin, anak yang patuh. Ya. Bu Novi, apakah dulu waktu sekolah jenengan pernah mendapatkan hukuman? Tidak. Tidak pernah. Paling itu Bu, misalkan kalau terlambat sekolah, misalkan itu ya harus nunggu dulu. Ya, itu hukuman atau konsekuensi Bu? Konsekuensi, karena sudah ada aturan sekolah ya. Harus berangkat sesuai jamnya tepat waktu. Guru saya telat, jadi saya harus menunggu gerbang dibuka Iya. aturan di sekolah. Tapi punya perasaan malu tidak? Ya malu Bu. Apakah malu itu bisa cepat hilang rasa malu itu? Bisa Bu cepat hilang bila mana saya besoknya lagi tidak mengulangi kesalahan Oke. itu. Jadi karena itu konsekuensi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya. Iya. Meskipun sampai sekarang masih terkenal ya Bu ya. Iya. Bu Rama pernah tidak diberikan hukuman oleh guru? Enggak. Alhamdulillah ternyata ibu di sini semuanya anak yang patuh ya. Karena saya sendiri sering melihat Bu, anak-anak yang mendapatkan hukuman disuruh lari keliling lapangan tanpa menggunakan sepatu. Nah, ketika upacara bendera mereka tidak menggunakan topi, maka mereka disuruh hormat kepada tiang bendera selama 1 jam. Itu sering saya jumpai waktu saya SD, SMP, dan SMA. Nah, itu hukuman sangat menyakitkan karena kita merasa malu dan itu akan kita kenang sampai kita tua karena sangat menyakitkan. Nah, di otak kita itu ada 2 Bu, yang menyakitkan dan yang menyenangkan. Iya. Yang menyenangkan tetap kita ingat, apalagi yang menyakitkan Bu ya. Nah, makanya jangan sampai kita memberikan hukuman kepada murid. Nah, selanjutnya membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Seperti tadi yang disebutkan. Malu Bu, saya karena sampai tua ingat terus. Saya pernah dihukum sama Bu Guru. Nah, itu karena hukuman. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Jadi benci nggak Bu kira-kira kalau dihukum? Kalau misalkan hukumannya itu membuat kita malu ya Bu ya, sampai sampai tua ya, bukan kedisiplinan itu mungkin caranya aja. Caranya yang salah. Iya, kurang tepat. Oke. Selanjutnya karena paksaan. Kita melaksanakan tugas tersebut, misalkan kita berangkat sekolah jam 7. Itu sebenarnya kan motivasi intrinsik karena kita jangan sampai terlambat. Tapi di sini karena ada hukuman, jadi kita melaksanakannya dengan paksaan, dengan terpaksa. Enak boten Bu segala sesuatu yang dipaksakan? Oh, enggak enak sekali. Ya, enak sekali. Untuk awal biasanya itu paksa itu pancen Bu, apa ya? Awal itu memang utama Harus. dari terpaksa itu akan menjadi kebiasaan. Iya. disiplin, Bu, seperti Oke, itu. karena dipaksa jadi biasa. Oke. Selanjutnya, tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kira-kira maksudnya apa Bu? Tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa harus menyakiti diri sendiri? Apa ya? Iya, karena adanya hukuman ini. Jadi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bisa jadi karena dia tidak mau dihukum, akhirnya dia melukai diri dia sendiri. Bisa masuk Bu ya. Nah, selanjutnya akan menimbulkan konsep diri yang buruk karena ketika anak-anak sekolah, apalagi zaman sekarang, bullying Bu ya, marak sekali terjadi. Apabila anak sudah diberikan hukuman oleh gurunya, maka sudah pasti teman-teman yang lainnya membuli Bu ya. Bisa jadi itu, makanya konsepnya jadi buruk, dia menjadi anak yang pembangkang, itu bisa karena adanya hukuman. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau di kita menyembunyikan kesalahan, berarti anak itu harus apa Bu? Bohong. Iya. Berarti kita harus mengajarkan kejujuran, karena kejujuran itu kunci utama. Nah, di sini karena hukuman anak menjadi suka berbohong, menyembunyikan kesalahan untuk menutupi kesalahan yang selanjutnya. Akan terus seperti itu, Ibu. Nah, ini adalah hukuman. Nah, selanjutnya ada konsekuensi.
seperti tadi yang sudah disampaikan sama Bu Vito, Bu Novi dan teman-teman semua, bahwa konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan. Iya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, cuman sebentar saja Bu, karena konsekuensi misalkan kita terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya apa yang kita terapkan sebagai guru? Biar anak tidak malu, biar tidak membekas. Kira-kira konsekuensinya apa? Ketika anak berangkatnya terlambat, kan otomatis ketika anak terlambat berarti tidak mengikuti kegiatan berdoa. Nah, konsekuensi yang harus mereka tanggung berarti apa? Yang harus mereka laksanakan? Bagaimana, Brahma? Ujian? Mungkin bisa menjawab? Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan anak terlambat berangkat sekolah. Nah, pasti kan kita tadinya sudah membuat kesepakatan awal, kesepakatan kelas. Konsekuensinya kira-kira apa, Bu? Misalnya kalau ngaji kan Bu Novi mendapatkan hukuman, ya, disuruh menunggu sampai jam pelajarannya selesai, Bu ya. Nah, kalau kita di TK, kira-kira konsekuensinya apa yang kita berikan kepada murid? Kalau terlambat gitu ya. Misalkan anak terlambat. Saya itu diberikan arahan sih Bu, kalau ada anak besok lagi jangan terlambat dia. Itu arahan, bukan konsekuensi. Konsekuensinya apa, Bu? Misalkan kalau anak berangkatnya tidak tepat waktu kan tidak mengikuti doa, Bu. Ya, saya itu ya konsekuensi nggak ikut baris, nggak ikut doa. Berarti kan nggak, berarti secara keseluruhan nggak. Misalnya kan kalau baris itu ada apa Pancasila, Pancasila. Jadi anak ya terlambat ya berarti nggak bisa ibaratnya mengikuti membaca Pancasila itu ya tidak seperti teman-temannya. Misalnya kan kalau anak awal ya, awal ajaran baru itu kan ada yang maksudnya kalau seminggu 2 minggu itu kan ada yang hafal, tapi kalau nggak terlambat berarti kan hafalannya juga berkurang ya, itu ya konsekuensinya seperti itu, tidak memiliki membaca Pancasila, sahadat, terus berdoa, baris gitu ya. Kalau upacara ada upacara ya upacara, nggak ikut upacara ya, seperti itu. Oke. Nah, berarti itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti misalkan yuk coba karena tadi terlambat kita membaca Pancasila dulu ya, seperti itu Bu ya. Oke. Kemudian anak menghargai disiplin karena kesepakatan yang sudah dibuat, maka anak akan hadir tepat waktu. Karena konsekuensinya ketika anak terlambat sekolah, dia akan merasa tidak enak ketika harus membaca Pancasila di depan kelas ya Bu ya. Tadi ya konsekuensinya di depan kelas. Oh, maju di depan kelas. Iya, oh, ya. Sendiri, didampingi. Ya, konsekuensinya. Konsekuensinya kalau misalnya datang terlambat, konsekuensi yang diberikan tadi kan membaca Pancasila. Nah, sendiri. Iya. Harus di depan kelas. Ya, yang menawarkan anak misalnya di depan kelas mau ya di depan kelas. Oke. Tapi kalau misalnya tidak mau ya di tempat itu. Iya. Itu ya. Oke. Nah, karena kesepakatan yang sudah dibuat, maka anak menghargai disiplin. Besoknya tidak akan datang terlambat. Nah, selanjutnya tadi sudah dipaparkan sama Ibu, stimulus atau rangsangan. Kita memotivasi agar anak mempunyai menghargai disiplin dan termotivasi untuk berangkat lebih pagi dan tepat waktu. Selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, di sini contohnya apa Bu, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri? Di sekolah kita apakah sudah diterapkan? Mudah menyesuaikan diri. Ya Bu. Contohnya anak berangkat sekolah. Anak berangkat sekolah itu kan sudah tidak ditungguin kalau ibu tidak ditungguin bapak ibu. Ya, ketika teman-teman semuanya sudah tidak ditungguin bapak ibu ya anak-anak menyesuaikan. Maksudnya temannya sudah tidak ya dia juga tidak ditungguin. Misalnya masih bahasa Jawanya mbok-mbokan gitu ya. Ibunya masih ditarik-tarik suruh nunggu
Ya paling tidak ibunya menunggunya di luar kelas. Ya, jadi dia belajar menyesuaikan diri dengan temannya. Oke. Dan karena konsekuensi, konsep diri anak itu menjadi baik beda dengan hukuman. Karena hukuman, konsep diri anak akan menjadi buruk. Nah, di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan karena tadi kita sudah membuat kesepakatan. Nah, di sini juga anak jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun hanya untuk sementara, time out, waktu itu saja. Setelah itu anak bermain dengan temannya, maka besoknya dia akan lupa. Namun anak akan menjadi lebih disiplin. Oke. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Ibu, keyakinan kelas itu apa ya? Keyakinan kelas. Novi bisa menjelaskan keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Maksudnya sama atau enggak? Sama dengan? Kesepakatan kelas sama. Sama. Maksudnya apa Bu keyakinan kelas? Apakah kita sudah menerapkan keyakinan kelas? Sebagian besar sudah sih Bu. Misalkan dari apa ya, sebelum pembelajaran menjadi kesepakatan itu anak-anak misalkan ketika masuk harus mengucapkan salam. Ya. Terus masuk tidak boleh terlambat. Ya, oke. Lalu misalkan ketika berdoa tidak boleh ada yang berbicara. Ya, oke. Kesepakatan kelas. Yakin sama ya? Sama. Terus kita apa ya? Misalkan mengerjakan apa kegiatan dengan baik, dengan apa semuanya ya Bu ya, berarti mendapatkan penghargaan gitu. Oke. Ya, ada yang lain? Bu Novi, kesepakatan kelas yang sudah dibuat di sekolah? Setelah kegiatan ciptaan seperti itu sih Bu. Oke, masuk. Oke, Bu Dia, apakah ada kesepakatan kelas? Hampir sama? Oke, Bu Rahma, apakah di kelas sudah dibuat kesepakatan kelas? Sudah? Bu Vika, sudah ada kesepakatan kelas? Sudah. Kapan biasanya kesepakatan kelas kita buat? Kesepakatan kelas kita buat sebelum kita biasanya MPLS itu kita kan awal kita perkenalan itu juga ada nanti kesepakatan kelas, nanti kita gimana kalau pas kegiatan gimana, awal kegiatan gimana, saat penutupan itu gimana, sampai pulang itu juga ada kesepakatannya gimana. Ya ada. Itu kesepakatan juga tidak hanya untuk anak, sama orang tua pun kita melakukan kesepakatan seperti itu. Berarti yang tadi disebutkan saat MPLS kita melakukan kesepakatan sekolah Bu ya. Karena itu yang terlibat bukan hanya murid tapi juga wali murid. Oke, kebetulan kita akan memasuki tahun ajaran baru dan hari Senin depan kita akan melakukan kesepakatan sekolah, di mana kesepakatan sekolah itu harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Apakah sama Bu kesepakatan sekolah dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas dengan Keyakinan kelas, kesepakatan sekolah dengan kesepakatan kelas. Apakah sama? kesepakatan sekolah dengan kesepakatan kelas beda. Kalau di kesepakatan kelas kan kita mencakup kegiatan reguler di kelas saja. Tapi kalau kesepakatan sekolah itu mencakup semuanya, warga sekolah. Benar sekali. Itu Bu. Oke. Nah, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Sering sekali kita jumpai di sekolah-sekolah, apalagi yang jenjangnya lebih tinggi Bu ya. Di sana kita biasa melihat peraturan yang panjang sekali
yang biasanya ditempel di dinding pakai poster atau banner itu sering sekali kita jumpai. Namun di sini kita harus membuat perubahan itu, kesepakatan kelas bagaimana yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, Bu, daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Apa, Bu, artinya dalam bentuk positif? Keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas yang kita buat dalam bentuk positif. Ya. Dalam bentuk positif. Bisa menjelaskan, Bu? Itu kalau maksudnya kan tadi kan dalam berdoa misalkan Bu ya, Iya. nggak boleh berbicara kan, emang harus kita kan berdoa kan menurut agama masing-masing tidak Iya. boleh berbicara, kan dalam bentuk positifnya seperti itu salah satunya. Kira-kira kata-katanya seperti apa, Bu? Kata-kata yang disampaikan kepada anak. Yang disampaikan kepada anak, karena setelah kita membuat keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu akan kita ucapkan setiap hari. Jadi tidak mungkin kita membuat keyakinan kelas yang tulisannya panjang sekali agar mudah diingat oleh anak, dan sebaiknya tidak menggunakan kalimat negatif. Misalnya apa, Bu? Bagaimana? Nyanyian boleh. Dengan nyanyian boleh, karena itu kan kesepakatan kelas. Jadi hanya antara internal, Iya. antara guru kelas dengan murid, Iya. karena ini kesepakatan keyakinan kelas, bukan sekolah. Iya. Oke, ketika keyakinan sekolah tadi kita buat pada waktu kita MPLS, tahun ajaran baru, sedangkan keyakinan kelas kita membuat internal antara kita dengan murid kita sendiri yang ada di kelas. Nah, misalnya seperti ini, Bu. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif, Bu. Misalkan kita jangan menggunakan kata jangan. Oke. Bagaimana ketika kita tidak menggunakan kata jangan yang akan kita implementasikan pada keyakinan kelas kita? Berarti tadi dengan nyanyian seperti itu Bu. Contohnya. Oh, boleh. iya. Biar kita berdoa jangan berbicara. Ada jangannya. Oh, iya, iya, iya. Oh, Tidak iya, Bu. misalnya Misalnya digunakan gini, kata negatif. misalnya tidak nyanyian, misalnya dengan Boleh nyanyian. kata-kata, misalnya ini dengan kata-kata ya, Iya. misalnya. Jadi gini, misalnya anak itu suka lari-lari, ya, Ya, Nah, oke. lari-lari gitu. Misalnya Mas Arka suka lari-lari. Nah, Arka, tolong bisa pelan-pelan sayang. Tidak perlu lari-lari atau Jangan tidak. digunakan kata tidak. Ya, berarti yang Arka bisa pelan-pelan saya berjalan saja ya, Ya. pelan-pelan itu kan seperti itu bisa. Oke. Terus kalau lagu juga ada, misalnya apa ya? Iya. Itu. Nah, iya, ini contohnya. Arjen Bu ya. Ya. Lagu ya, Ya, ini tidak. lagu Bu, ini Oh, lagu. boleh. Lagu sudah ada kata tidak. Tidak. Iya, karena kita sebaiknya tidak menggunakan kalimat negatif. Ya. Nah, di sini saya contohkan, Bu, ya. Setelah ini kita kembangkan, Bu. Kebetulan mau masuk tahun ajaran baru. Misalkan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah disampaikan, jangan lari-lari di dalam kelas. Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, dan kita jangan menggunakan kata jangan dan tidak. Maka sebaiknya yang anak-anak lakukan, dan kita akan menuliskannya di papan tulis. Setelah itu kita buat poster, kita tempel agar setiap hari diingat, dibaca oleh anak. Maka kita membuat kesepakatan kelasnya, sebaiknya berjalan di dalam kelas. Nah, itu kan sudah mencakup, Bu. Sebaiknya berjalan. Sudah tidak ada kata jangan dan juga tidak ada kata tidak. Nah, selanjutnya, Bu, anak TK biasanya kan tangannya suka terampil, Bu, jawil-jawil ketika doa, kakinya kadang suka tendang-tendang.
Maka kira-kira kesepakatan kelas yang kita buat dengan kata yang bagaimana? Biar tangannya tidak sil, kakinya tidak tendang-tendang temannya. Maka kalimat positifnya bagaimana, Bu? Maka kalimat positif yang kita buat menjaga tangan dan kaki. Itu sudah mewakili semua, Bu. Tangan kita jaga, kaki kita jaga, sehingga anak sudah tidak ada yang main tangan dan main kaki. Itu kesepakatan selanjutnya. Kemudian kesepakatan kelas yang paling pertama sekali harus kita terapkan, harus kita tulis, harus kita implementasikan setiap hari apa, Bu? Keyakinan kelas yang pertama untuk melatih disiplin budaya positif anak. Berangkat sekolah? Ya, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, itu kan kalimatnya positif, Bu, bukan negatif. Berangkat sekolah tepat waktu, menjaga tangan dan kaki, berjalan di dalam kelas, kemudian agar tidak menyakiti temannya, berarti kita harus sayang, menyayangi teman. Nah, itu kan semuanya menggunakan kalimat positif, Bu. Jangan sampai kita menggunakan kalimat negatif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah karena dengan bahasa kalimat yang positif dan simple, Bu, tidak panjang agar mudah diingat. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua murid diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Kita sebagai guru apa yang kita lakukan ketika murid kita mengemukakan pendapatnya? Bagaimana, Bu Novi? Ketika anak sudah mengeluarkan pendapatnya, apa yang kita lakukan saat kita membuat keyakinan kelas? Ya, menampung pendapat anak sendiri. Ya, karena anak harus mendapatkan hak yang sama, Bu, ya. Jadi semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita tampung semua pendapatnya, kemudian kita musyawarahkan, kita tarik benang merahnya, kita putuskan keyakinan apa yang akan kita implementasikan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tetap kita ada refleksi, Bu, ya, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita buat konsekuensinya apa yang akan terjadi ketika ada anak yang sudah melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ibu bisa mencontohkan kebutuhan bertahan hidup pada murid kita khususnya ketika anak sedang apa, Bu? Bertahan hidup. Bertahan hidup, Ya. kebutuhan bertahan hidup berarti ketika mungkin istirahat, Waktu kita istirahat. dibagi makanan. Ya, tepat sama sekali. teman. Ya, ketika jam istirahat, misalkan kita mempunyai murid yang tidak membawa bekal, nah, sudah pasti kan dia tidak makan, Bu, ya. Nah, di situ kebutuhan dia survive, bertahan hidup dia. Nah, kita sebagai guru sebaiknya bagaimana, Bu? Ketika ada anak yang seperti itu. Yang tidak bapak itu, Bu, ya. Ya. Jadi kita misalkan meminta apa ya, memberitahu teman-temannya Ya. untuk saling berbagi Ya. makanan kepada teman-teman yang tidak membawa Ya, bekal. betul sekali, untuk saling berbagi. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang biasa kita terapkan pada murid kita di sekolah, Bu? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya itu sama teman saling gitu Menyayangi, ya, menyayangi. Jadi ketika anak berkelahi atau jahil istilahnya, itu kan kita ngasih pengarahan Iya, ke anak. oke. Ya, sesama teman itu saling menyayangi, Iya. tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, itu adalah salah satu kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu selalu
dia melakukan seperti itu. Kalau istilahnya kita caper ya, cari perhatian biar diperhatikan oleh guru. Ini loh ada aku, agar aku dianggap ada, aku disayangi, aku tidak dibedakan dengan yang lain. Nah, selanjutnya ada penguasaan. Nah, penguasaan itu sendiri pada murid kita dapat kita lihat pada waktu kegiatan Bu. Nah, selanjutnya ada kebebasan dan kesenangan. Nah, ke poin ketiga, 4, dan 5 ini ketika kita mengimplementasikan pada pembelajaran kita, maka kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira apakah kita harus memaksa anak harus selesai mengerjakan semua sentra yang sudah kita buka? Tidak. Apakah kita akan memberikan kebebasan anak untuk memilih pembelajaran mana yang dia sukai? Ya, terarah. Ya, terarah. Apakah kita akan merenggut kesenangan anak dengan cara kita memaksa? Bagaimana kita memberikan kesenangan kepada murid kita? Memberikan, kan sebelumnya kan dalam pembelajaran kan guru harus apa ya Bu, mengetahui kebutuhan anak, minat bakatnya Bu ya. Sehingga ketika kita memberikan pembelajaran sesuai minat bakat anak, sehingga anak akan senang. Ya, tepat sekali. Dengan minat bakat yang sudah kita analisis di awal, kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka kebutuhan bertahan hidup anak akan muncul. Kasih sayang dan rasa diterima, mereka merasa dihargai. Dapat penguasaan. Oh, aku bisanya yang ini, aku merasa hebat, aku bisa. Maka kebutuhan dasar penguasaan anak dapat. Kebebasan, dia bisa memilih kegiatan mana saja yang akan mereka laksanakan, karena kita tidak memaksa. Anak tidak harus menyelesaikan semua sentra yang kita buat. Dan kesenangan, karena cara belajar anak itu berbeda. Ada yang suka melukis menggunakan pensil warna, ada yang lebih suka menggunakan krayon, ada yang suka menggunakan cat air. Kita berikan kesenangan kepada mereka, karena ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, maka disiplin positif yang baik, anak merasa aman, nyaman, karena kita sudah memberikan kebutuhan dasar ini, maka motivasi intrinsik akan tumbuh dengan sendirinya. Di sini selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ini, apakah kita sebagai penghukum Bu? Tidak. Apakah kita akan membuat anak merasa bersalah? Tidak. Apakah kita akan menjadi teman bagi murid kita? Iya. Apakah kita akan menjadi pemantau? Hanya memantau? Tidak. Apakah kita menjadi manajer di sekolah kita? Tidak. Kira-kira posisi mana yang sesuai dengan kita? Ke posisi mana yang sesuai dengan diri kita di sekolah? 3. Ambil salah satu ya, 3. Teman. Sebagai teman? Ambil salah satu kan gitu. Atau gimana, 1? Boleh. Ya, 3 sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Kenapa sebagai teman? Ya karena kalau sebagai teman yang pertama bikin anak nyaman gitu ya. Terus yang kedua, apa yang diinginkan anak, maksudnya saat kalau kita berteman dengan anak seusia dia itu memang butuh teman untuk bermain. Iya. Jadi ya yang paling pas namanya kayak itu. Oke, Bu Vika memilih untuk menjadi teman dalam sekolah kita. Bu Diah memilih posisi kontrol yang mana? Sama teman? Ada alasannya kenapa memilih teman? Sama aja. Bu Sun? Teman. Teman? Karena Oke. kan nanti anak sok curhat sama guru di rumah. Iya. Di rumah buat ini nanti guru oh iya bisa Oke. Bu Rahmah, posisi kontrol mana yang sudah Anda terapkan di sekolah sebagai teman? Alasannya? Pasti ada alasan kan? Ya teman-teman untuk apa sih menambah curhatan anak murid-murid, Oke. teman berbagi Cerita. cerita, Oke. berbagi
anak bermain di kelas gitu. Misalkan anak ketika curhat atau apa namanya bercerita kepada kita akan memposisikan diri sebagai teman, kita hanya sebagai guru seperti itu. Ada tambahan lagi Bu Sari ya. Sari itu kita juga ini kan kalau disuruh milih salah satu ya kita sebagai teman. Tapi kalau kita disuruh milih lagi ya kita juga bisa memilih pemantau karena kita memantau semua aspek perkembangan anak semua aspek itu. Jadi kita ya memantau perkembangannya di sini karena kita orang tua yang kedua di sekolah ya orang tua di sekolah. Jadi kita memantau semua perkembangan anak di sekolah. Jadi apa namanya ya bisa dikatakan kita sebagai teman ya juga pemantau. Ya, oke, sebagai berarti di sini memutuskan sebagai teman dan pemantau. Iya. Nah, kita bahas teman. Kita dengan teman, kita merasa nyaman, kita merasa asik, kita bisa bercerita semau kita tanpa ada rasa takut karena kita guru Bu ya. Yeah. Oke, kita sebagai teman. Namun di posisi teman itu juga ada segi negatifnya Bu, karena anak sudah merasa nyaman. Jadi ketika ada sesuatu akhirnya anak tersebut akan susah mandiri, istilahnya jaga Bu, ada Bu guru aku aman, aku tidak apa-apa. Nah, sebagai pemantau ketika ada kesalahan maka akan diberi konsekuensi tadi Bu sebagai pemantau. Nah, namun kalau di sini sebaiknya kita sebagai manajer. Kenapa harus sebagai manajer Bu? Nah, posisi terakhir manajer ini adalah posisi di mana guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan semua perilakunya. Nah, ini di posisi manajer Bu. Mendukung murid agar dapat menemukan kesalahan dan mendapatkan solusinya. Nah, seorang manajer telah memiliki kemampuan sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Semuanya komplit ada di posisi manajer Bu. Karena di posisi manajer itu tidak harus tegas, dia juga bisa memposisikan sebagai teman. Maka sebaiknya posisi kontrol kita di sekolah kita menjadi seorang manajer, karena seorang manajer sudah mencakup poin 1, 2, 3, dan 4. Karena dengan manajer kita dapat merestitusi anak untuk mempertanggungjawabkan ketika anak melakukan kesalahan. Oke, bisa dipahami Bu ya? Oke, selanjutnya di sini ada restitusi. Nah, tadi kita sudah singgung di awal nih, segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Menurut Bosen, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalkan Bu, sudah biasa kita lakukan ketika anak, misalkan Bu, berebut mainan. Maka tadi kita sudah di posisi kontrol apa Bu? Sebelumnya kita sudah ada di posisi teman, penghukum, merasa bersalah. Nah, kita sudah di posisi manajer. Maka kita melakukan restitusi kepada murid kita yang tadi kebetulan sudah melakukan suatu kesalahan atau melanggar nilai kebajikan. Tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas menjaga tangan dan kaki. Namun pada waktu jam istirahat anak tersebut berebut mainan. Nah, maka kita sebagai manajer kita melakukan segitiga restitusi, melakukan sebuah pendekatan. Nah, di situ kita dapat memposisikan diri kita sebagai teman saat kita melakukan restitusi Bu.
karena pastinya anak takut kalau kita panggil secara khusus Bu ya. Nah, bagaimana cara kita mengajak anak melakukan restitusi Bu? Bu Rafi bisa dijelaskan biar anak tidak merasa takut. Misalkan tadi anaknya berebut mainan, itu kan sudah melanggar keyakinan kelas kita, karena tadi keyakinan kelas kita menjaga aman dan nah kira-kira Kalau misalnya misalkan seperti itu, anak takut, merasa takut atau malu ketika kita menegur secara Iya. langsung ya, ketika sudah pulang sekolah, saya panggil ya dua anak itu, saya Iya. bimbing, tapi tersendiri Bu, tidak Iya. ada teman-teman yang lain. Iya. Nah, Tersendiri. Jadi Oke. bimbingan sendiri tanpa teman-teman melihat. Seperti itu. Iya. Kita berikan arahan dan bimbingan agar anak tidak melakukan hal tersebut lagi. Oke, kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan kita memanggil anak tersebut ketika pembelajaran sudah selesai. Oke, nah di sini juga ada langkah-langkahnya Bu. Iya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan agar anak yang kita restitusi itu tahu kesalahannya dia apa. Nah, dia dapat belajar dari kesalahan dia sendiri. Dia bisa menemukan jawaban atau solusi dari kesalahan yang sudah dia buat. Nah, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa anak. Kurikulum kita saja sudah merdeka. Pembelajaran kita berpusat kepada anak, anak harus merdeka. Namun tetap harus dengan tuntutan. Kita harus tetap menuntut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri agar kita refleksi, membuat anak merefleksikan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian dia akan mempertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena pada dasarnya anak itu sama dengan kita, melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin kan kita melakukan sesuatu tanpa alasan. Sama Bu, anak itu seperti kita, melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Kenapa sih dia merebut mainannya si A? Oh, ternyata alasan dia mainannya lebih bagus dan dia ingin mencoba. Nah, mungkin seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita tidak bisa hanya tindakan saja, tapi kita harus karakter anak yang kita kembangkan. Seperti tadi, seperti tujuan atau visi kita, karakter anak. Di mana di sini kita mencantumkan profil pelajar Pancasila. Nah, restitusi itu fokus kepada solusi. Nah, kira-kira solusi ini apakah dari guru? Ketika kita merestitusi anak, Dari anaknya dulu boleh. ya benar sekali. Solusi ini tumbuh, ya kita tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Tadi kita sudah menanyakan apa, kenapa kamu seperti itu? Apakah perbuatan itu baik? Nah, tadi kita sudah singgung di awal Bu ya. Nah, solusi ini akan keluar sendiri dari murid. Nah, kita cukup sebagai fasilitator, kita menstimulasi anak agar dia bisa belajar dari kesalahannya. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, agar dia tahu kesalahannya dan dia kembali ke jalan yang benar Bu. Oh, itu tadi aku salah, berarti aku harus meminta maaf, bersalaman dengan temannya, dia bisa bermain lagi dengan teman-temannya dengan rukun tanpa harus berebutan. Oke, nah di sini ada tahapan segitiga restitusi Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah di sini menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita sudah merestitusi Bu, anak sudah merasa salah, nah, dan anak tersebut sudah mengakui kesalahannya. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan memiliki tujuan,
dari kesepakatan awal yang sudah kita buat. Kita ketika anak melakukan kesalahan tidak sesuai dengan nilai kebajikan, kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas anak dulu, kita mengambil anak dengan memposisikan diri kita sebagai teman. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah kita buat keyakinan kelas. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita tanya, Bu, apakah perbuatan tadi masuk dalam keyakinan kelas kita? Apakah melanggar? Sudah pasti anak tersebut akan menjawab sudah melanggar, karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, di sini ketika dia sudah sadar bahwa aku itu melakukan sesuatu sudah tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat, maka kita tanya kepada anaknya, Bu, solusi apa? Maka sebaiknya bagaimana? Kita tidak usah memberikan solusi sendiri, biarkan anak itu menemukan jawaban atas perilakunya. Nah, posisi kita sebagai manajer ini, Bu, sangat kuat sekali. Kita merestitusi anak, akhirnya anak tersebut bisa mengeluarkan solusi atas permasalahannya, kesalahannya. Nah, di sini, Bu, apakah kita siap untuk membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas? Siap. Keyakinan sekolah kita akan buat sebentar lagi pada saat awal ajaran baru, ya. Saat kita MLS selama 2 minggu, kita buat kesepakatan sekolah. Kita tidak boleh menggunakan kalimat kalimat negatif. Oke. Kemudian kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita buat bersama dengan peserta didik, bersama murid kita yang ada di kelas kita. Keyakinan kita tampung semua apa ide gagasan dari murid, kemudian kita akan menuliskannya. Setiap hari akan kita bacakan agar termindset kepada anak, oh aku harus disiplin, oh aku harus menjaga tangan dan kakiku, oh aku harus menyayangi teman. Nah, setelah itu kita akan membuat poster, ya Bu, ya, akan kita tempel di dinding kelas kita agar anak selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Nah, demikian Ibu paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang perlu ditanyakan, Bu? Nabi? Ada? Berarti selama 2 minggu itu kita memberikan apa namanya tadi, kesepakatan kelas, Bu, ya, dan kesepakatan di sekolah. Ya. Tadi kan ditamu dulu, Ya. lalu bentuknya berarti tulisan, Bu, ya, walaupun Ya. anak itu belum bisa membaca. Iya, karena kita kan setiap hari akan membacakan. Jadi anak akan selalu mengingat setiap hari. Boleh nggak, Bu, misalnya ada gambarnya? Boleh, karena kita pendidik anak usia dini. Iya, di awalnya mereka belum bisa baca tulis itu. Dan kita hanya mengenalkan, Bu, ya, itu pun lewat permainan. Karena pada dasarnya kebutuhan anak itu inginnya senang bermain. Kita boleh membuat kesepakatan kelas itu melalui gambar. Tapi gambar itu kan berbunyi, ya kan? Misalkan ada gambar tangan dan kaki, artinya apa? Oh, harus menjaga tangan dan kaki, seperti itu. Bisa saja, Bu, kita membuatnya dalam bentuk poster, ya. Nah, oke. Bu Usun, ada pertanyaan atau tambahan? Ya, ada? Ada? Bu Roma, ada tambahan? Mungkin ada pertanyaan tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita? Bagaimana? Bu Kepala? Udah bagus, nggak ada tambahan. Sudah jelas maksudnya pemaparan game. Oke, kita semangat untuk tahun ajaran baru, ya. Ya, siap. Guru bergerak Indonesia akan maju. Siap bergerak ke arah yang lebih baik. Ya, karena adalah kita pionir masa depan. Kita adalah pendidik murid untuk masa depan, menciptakan profil
belajar Pancasila. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan perlu kita ingat bahwa motivasi yang harus kita tanamkan ke anak adalah motivasi diri atau motivasi intrinsik. Jadi anak tidak harus dipaksa, tidak harus dengan iming-iming reward atau hadiah untuk melakukan disiplin positif ya. Siap kita implementasikan di sekolah kita? Siap. Semoga sekolah kita lebih maju ke depannya ya. Semangat, semangat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah pintar. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa ya? Oh iya, bangunnya harus pagi. Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang harus kita patuhi. Kira-kira aturan di kelas ini kita sebaiknya apa ya? Oh pintar, jalan kaki. Jalan kakinya di mana? Di kelas. Kenapa kita harus jalan kaki? Iya betul, kalau kita lari bisa jatuh. Pintar. Kita tulis dulu ya yang pertama ya tadi, berjalan di kelas. Berjalan di kelas. Pintar, berjalan di kelas. Kemudian kita buat kesepakatan yang kedua. Apa ya? Jangan marah. Tenang-tenangan. Jangan kepak-kepakan. Bagus. Kalau begitu artinya kita harus menjaga tangan dan kaki kita gunakan untuk apa? Belajar. Minum, biar tangannya kita jaga, nggak boleh buat ya, pintar. Aturan yang kedua berarti tadi menjaga apa? Kaki dan pintar. Kita tulis lagi kesepakatan kita yang kedua, menjaga apa? Tangan dan kaki. Kemudian yuk kita buat kesepakatan kelas yang ketiga. Yang ketiga, sebaiknya kita ngapain ya? Jangan gigit. Oke. Jangan merebut mainan. Itu berarti sudah masuk yang kedua, menjaga tangan. Tangannya tidak boleh merebut mainan teman. Terus kesepakatan yang ketiga, sebaiknya kita ngapain ya? Berangkat dan pulang sekolah ya. Berangkat dan pulang sekolah. Berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam 6 pagi sekolah nih. Jam berapa berangkatnya? Jam 7. Pulangnya jam berapa? 10. Berarti kita harus pintar, harus disiplin menggunakan waktu. Kita berangkat sekolah jam 7, pulang sekolah jam 5. Bagaimana biar kita tidak terlambat, biar tepat waktu berangkat sekolahnya? Tidur langsung. Malamnya bobok lebih awal. Boboknya jam berapa? Paling malam 9. Pintar, jam 9. Oke, kesepakatan kelas kita yang ketiga, kita harus disiplin. Berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. Kita tulis kesepakatan kita yang ketiga, disiplin. Oke.
biar bersih, biar rapi, pinter. Nanti kita buat kesepakatan kelas yang keempat ya, merapikan mainan. Oke, kita tulis lagi yang keempat, merapikan apa? Mainan. Oke, yuk mana suaramu? Mana semangatmu? Mana? Oke, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita ada berapa? 4. Yang pertama apa tadi? Berjalan di dalam kelas. Yang kedua, menjaga tangan dan kaki. Kemudian, ya jalan hati-hati. Berangkat sekolah harus jam 6 pagi sekali. 7. Atau harus disiplin. Kemudian yang terakhir sebelum kita pulang, apa yang kita lakukan? Mainan. Oke, keren sekali. Yang pertama, yuk, mana suaramu? Yuk, kesepakatan kelasnya kita ulangi ya. Berjalan di kelas. Menjaga tangan dan kaki. Disiplin. Merapikan mainan. Ayo kita ulangi sekali lagi. Berjalan di kelas. Menjaga tangan dan kaki. Disiplin. Merapikan mainan. Betul sekali. Kesepakatan kita yang sudah dibuat hari ini akan kita laksanakan setiap hari. Ada berapa tadi? 4. Berangkat sekolah dan pulang sekolah harus tepat waktu. Berjalan di dalam kelas. Menjaga